Shalom, selamat pagi buat anak-anak ibu yang hebat. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, pada pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, masih dengan Ibu Andrieta Esther Mamahit SPDK. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur karena pada pagi ini kami masih boleh diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tolong akan pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk dapat berpikir dengan baik, dapat memahami, serta dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pembelajaran kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah anak-anak, pada saat ini kita akan belajar tentang multikulturalisme. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata ini? Atau apakah anak-anak sudah mengerti maksud dari kata multikulturalisme? Kalau belum, mari kita belajar memahami pengertian kata multikultur dan multikulturalisme. Kata multikultur dari kata multi yang artinya banyak dan kultur artinya budaya. Jadi multikultur adalah banyak budaya atau keanekaragaman budaya. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan adat tradisi. Makanya bangsa Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultur. Mengapa demikian? Karena Indonesia terdiri dari 17.000 pulau hingga tahun 2021. Sumbernya yaitu Kepala Pusat Pemerintahan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG. Dan terdiri dari 1.340 suku bangsa. Sumbernya dari sensus BPS. Dengan beragam kekayaan budaya dan bahasa. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai bangsa yang multikultural. Kepelbagaian suku, kebangsaan, budaya, geografis, adat istiadat, kebiasaan, pandangan hidup, maupun agama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Dalam Galatia 3 ayat 28 tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, dan kelas sosial dipersatukan di dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Dalam Kolose 3 ayat 11, lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus
berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Nilai-nilai multikultur. Pertama yaitu pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. Kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Kelima, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Nah, sikap yang harus kita hindari dalam membangun masyarakat multikultural, yaitu satu, primordialisme. Artinya, perasaan kesukuan yang berlebihan dan menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, paling maju, dan paling baik. Sikap yang kedua yaitu etnosentrisme. Artinya, sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Sikap yang ketiga, yaitu diskriminatif, adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap yang keempat yaitu stereotip, adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Nah, inilah sikap-sikap yang harus kita hindari dalam membangun persatuan untuk mewujudkan multikulturalisme di dalam masyarakat Indonesia. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dimengerti dan dipahami, serta dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai tugas, buatlah slogan tentang multikulturalisme di Indonesia. Dan tugas ini dibuat di karton, diwarnai dan diberikan hiasan-hiasan yang menarik, sehingga slogannya juga bisa menarik. Dan ini adalah tugas kelompok. Oke, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur karena dengan penyertaan dan pertolongan-Mu, pembelajaran kami boleh terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah kami pelajari, kami pahami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Secara khusus, kami boleh menghargai, menerima orang-orang yang berbeda dengan kami, baik berbeda suku, agama, latar belakang, status sosial, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dan menolong kami untuk kegiatan belajar selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang dan shalom.